Tengah bernama telur mimi menjadi pilihan warga untuk berbuka. Berbagai jenis kuliner dijual di halaman parkir Masjid Al-Mutakin, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Salah satu menu yang dicari warga untuk berbuka puasa adalah telur mimi. Telur mimi merupakan makanan tradisional berbahan telur ikan mimi yang diberi bumbu parutan kelapa. Ikan mimi sendiri merupakan ikan sejenis ikan pari, namun mempunyai kulit keras. Dong mimi. Nah, jadi cari dong mimi, Bu. Itu memang menjelang puasa atau gimana? Iya. Nah. Itu kebetulan kan anak-anak paling suka sama telur mimi, dia juga penasaran. Kok bisa kayak gitu, Bu? Nah, ini makanya saya lihatkan langsung. Memang tradisi Kaliwungu yang setiap tahun selalu kita tunggu-tunggu ya, Bu. Sementara itu Masjid Istiqlal tahun ini menggelar lagi tradisi membagikan takjil gratis ke warga. Setelah sempat menyediakannya di tahun 2021 lalu, tradisi bagi-bagi takjil kembali digelar oleh pengurus Masjid Istiqlal. Namun pembagian takjil ini masih harus menyesuaikan dan menerapkan protokol kesehatan. Tahun ini Masjid Istiqlal menyediakan 1.000 paket makanan untuk dibagikan ke masyarakat setiap harinya selama bulan Ramadan. Hari pertama puasa, Dinas Perdagangan Kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok. Petugas menemukan kenaikan harga kebutuhan pokok. Bersama tim pengendalian inflasi daerah, Dinas Perdagangan melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Lakesi. Kenaikan harga terjadi pada semua jenis kebutuhan pokok. Hal ini dipengaruhi adanya kenaikan PPN dan langkanya BBM jenis solar hingga menghambat pengantaran barang ke pasar. Selain itu, kelangkaan minyak curah masih menjadi kendala. Ternyata di pasar ini bervariatif. Ada barang yang memang langka seperti minyak goreng dan alhamdulillah barang-barang kebutuhan lainnya bisa terpenuhi selama bulan Ramadan ke depan. Terkait dengan harga, mulai 1 April ini terjadi kenaikan. Itu bersamaan dengan kenaikan PPN yang menjadi 11% dari 10 menjadi 11%. Dan barang-barang kebutuhan lainnya itu naik dikarenakan kelangkaan BBM, utamanya jenis solar yang ada. Saudara, memasuki bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang di kawasan Jakarta Pusat kembali ramai. Pasar Tanah Abang kembali dipadati pengunjung setelah 2 tahun sepi karena pandemi COVID-19. Sepanjang hari Minggu, banyak pengunjung mendatangi kawasan Pasar Tanah Abang untuk berbelanja. Gerai baju muslim mulai ramai diserbu warga. Pedagang menyebut suasana Pasar Tanah Abang lebih ramai jika dibandingkan Ramadan tahun lalu. Alhamdulillah untuk dari banding tahun lalu mendingan tahun sekarang loh. Tahun kemarin kan, kalau tahun kemarin kan ada penyekatan juga dari kepolisian gitu. Menurut tahun sekarang nggak ada lagi kayak kemarin gitu, pas ramai kan nggak ada sekat lagi gitu. Selain ramai pengunjung belanja, hari ini warga memadati Pasar Tanah Abang untuk mengikuti program vaksinasi booster. Polda Metro Jaya telah menyiapkan 500 dosis vaksin per harinya. Vaksinasi dimulai sejak pukul 8 pagi. Polda Metro Jaya juga membuka sentra vaksinasi di stasiun Pasar Senen. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron sempat berbincang dengan sejumlah peserta vaksinasi. Ia juga mengingatkan agar warga tak ragu menerima vaksin meski tengah menjalankan ibadah puasa. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, vaksin dosis ketiga atau booster akan jadi salah satu syarat perjalanan jarak jauh. Karena sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa vaksin di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Tolong sampaikan pada masyarakat. Karena mulai besok Polda Metro Jaya akan melaksanakan
vaksinasi secara masif di 336 titik dengan target yang saya sampaikan tadi 143.000 per hari. Sementara itu, stasiun Senen mulai dipadati calon penumpang. Banyak warga yang pulang kampung, ada pula yang memanfaatkan waktu libur awal Ramadan. Penumpang terlihat memenuhi bangku-bangku di ruang tunggu. Warga mengaku memilih untuk pulang kampung di waktu awal puasa. Sebab banyak di antara mereka tak bertemu keluarga selama 2 tahun karena adanya pandemi COVID-19. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Petugas pemadam kebakaran sektor Cakung, Jakarta Timur mengevakuasi balita yang terjepit saringan pembuangan air. Proses pemotongan saringan dilakukan menggunakan mesin pemotong berukuran kecil. Petugas damkar langsung mendatangi rumah korban di daerah Cakung, Jakarta Timur setelah menerima laporan balita yang kakinya tersangkut saringan pembuangan air berbahan stainless steel. Kejadian berawal saat kaki korban tanpa sengaja terperosok ke dalam saluran pembuangan air di kamar mandi. Setelah melihat kondisi kaki balita yang terjepit, petugas kemudian mulai menyiapkan proses pelepasan saringan dengan melapisi kaki balita menggunakan plastik. Proses pelepasan saringan sempat terhenti, pasalnya korban balita menangis ketakutan dan perlu ditenangkan terlebih dahulu oleh petugas dan kedua orang tuanya. Pemotongan saringan air berbahan stainless steel dilakukan menggunakan mesin pemotong berukuran kecil. Setelah hampir 30 menit, saringan berbahan stainless steel yang tersangkut berhasil dilepaskan. Om yang ini nak. Emaknya lagi jemur baju, anaknya masih ke dalam karena jemurnya di kamar mandi. Nah itu anak-anaknya ikut masuk dalam, ternyata muka itu kakinya dimasukin. Oh gitu. Baik. Cepat, tanggap. Ya. Terus apa? Cara kerjanya juga. Oke. Saudara, 6 orang meninggal setelah mobil minibus yang ditumpanginya menabrak truk tangki bahan bakar di jalur utama Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kerasnya benturan menyebabkan mobil minibus yang melaju dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah rusak parah. Bahkan bagian depan mobil masuk ke kolong truk dan terjepit. Polisi menyebut 3 orang meninggal di lokasi kejadian. Sementara 3 lainnya meninggal di rumah sakit. Kecelakaan diduga akibat sopir minibus mengantuk hingga menabrak truk tangki yang sedang berhenti di pinggir jalan. Antara mobil Avanza dengan mobil truk tangki. Dan kronologisnya di mana mobil Avanza putih ya, dengan plat nomor G1036CC ini melintas dari arah Cirebon, dari arah Jakarta menuju arah Jawa Tengah, menuju arah Losari. Jadi diduga ngantuk menabrak mobil tangki yang sedang tambal ban di bahu jalan. Informasi usai jeda, saudara. Di Bekasi, Jawa Barat, sepasang suami istri mendirikan sebuah gerakan sosial sedekah mainan untuk anak jalanan.